Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pernahkah kita merasa bahwa kehidupan yang sulit membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih peduli? Pada saat-saat seperti itu kita butuh diingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan Ia selalu punya rencana yang indah dalam setiap keadaan. Ada rencana Tuhan. Itu yang menjadi tema perenungan Gema hari ini. Sebuah perenungan yang meneguhkan kita bahwa sekalipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, Allah tetap bekerja, memelihara dan menyiapkan masa depan penuh harapan bagi kita. Mari sebelum kita mendengarkan perenungan Gema ini, terlebih dulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau terus berfirman kepada kami. Berikanlah kepada kami hati yang terus terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia 29 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Umat Tuhan yang dibuang ke Babel mungkin beranggapan bahwa Tuhan sama sekali sudah tidak memedulikan mereka. Pesan yang disampaikan para nabi palsu hanyalah mimpi-mimpi yang memperdaya umat Tuhan. Kita patut bersyukur karena Allah tidak tinggal diam. Melalui Nabi Yeremia, Allah menyampaikan pesan kepada umat Allah yang masih di Yerusalem maupun yang sudah ada di Babel. Nabi Yeremia menulis surat yang berisi pesan Allah kepada umatnya. Allah selalu memakai orang-orang yang jujur dan saleh untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Terlepas dari apakah umatnya mau mendengar atau tidak. Mereka yang mendengar dan taat akan hidup. Tetapi mereka yang memilih untuk mendengar perkataan yang bukan firman Tuhan akan menemui kebinasaan. Apakah isi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan di pembuangan? Umat Tuhan diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat tinggal mereka saat itu. Mereka tidak boleh bersungut-sungut atau merasa tidak senang karena harus berada di pembuangan. Berada di pembuangan adalah kuk yang Tuhan berikan bagi mereka. Kuk itu sebenarnya ringan karena mereka masih bisa bekerja, berumah tangga dan menikmati hasil pekerjaan mereka. Akan tetapi tentu saja identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah telah hancur berantakan. Namun Allah berjanji bahwa Ia akan memulihkan mereka setelah 70 tahun. Meskipun mereka sekarang mengalami apa yang tidak mereka inginkan, Allah berkata bahwa Ia memiliki rancangan yang indah bagi mereka. Allah akan memberi mereka masa depan yang penuh harapan setelah mereka menjalani pembuangan. Allah ingin agar mereka tetap hidup dengan baik,
menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi berkat dimanapun Allah menempatkan mereka. Berada di pembuangan tidak berarti bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Allah punya rencana yang indah bagi mereka melalui keadaan yang sedang mereka alami saat itu. Saudara-saudaraku, keberadaan kita di tengah bangsa atau kota tempat kita tinggal saat ini bukanlah suatu kebetulan. Karena Allah memiliki rencana yang indah bagi kita. Sebagai orang yang percaya, yang hidup di tengah dunia dan di tengah bangsa kita dipanggil untuk menjadi berkat di tempat kita tinggal saat ini. Saat ini, negara kita memang sedang tidak berada dalam kondisi yang prima. Dalam kondisi negara yang tidak baik saat ini, apakah Anda bersikap tidak peduli atau Anda berusaha melakukan yang terbaik? Apa yang Anda yakini sebagai kehendak Allah untuk Anda lakukan saat ini? Apakah Anda telah secara aktif berdoa bagi kepentingan negara kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu, bahkan di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Biarlah kami terus percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup setia, menjadi berkat dan tetap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.